Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita berdoa mohon pimpinan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan di hari perhentian Tuhan memberikan kepada kami waktu, kesempatan yang baik, kesehatan yang baik, pendengaran yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman. Untuk datang memuji Tuhan dan beribadah kepadamu. Tuhan kiranya sampaikan isi hatimu kepada setiap umat-Mu yang adalah milik-Mu sendiri. Biar kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bersyukur pada Tuhan, Mukernas GKRI Sinode dari hari Senin sampai hari Rabu sudah selesai dengan baik, dan saya hari Kamis dan Jumat melanjutkan dengan pembicaraan misi, pergi ke Saat Seminari Asia Tenggara di Malang, dan kembali kemarin sore. Ibu Pendeta Moili seharusnya menyampaikan firman Tuhan hari ini, namun kemarin siang karena Bu Moili mengatakan kurang sehat, jadi saya menggantikan untuk sampaikan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat tema bulan Januari ini, memang temanya keseluruhan tentang kedaulatan Allah. Betapa sulitnya menyampaikan kedaulatan Allah di dalam konteks kita masing-masing. Itu sebab dari awal bulan Januari, pembukaan tahun tanggal 2 Januari, saya sampaikan tema tentang memercayai Allah. Lalu dilanjutkan dengan minggu kedua tentang bagaimana kita melihat Allah mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan hari ini tema besar tentang kedaulatan Allah, sovereignty of God. Lalu minggu depan Bapak Pendeta Andreas Simawan akan menyampaikan antara kedaulatan Allah, Allah yang berdaulat, dengan tanggung jawab saudara, tanggung jawab saya. Ini tema yang tidak mudah, itu sebab harus disampaikan sangat hati-hati. Mengapa tidak mudah? Karena bagi orang-orang yang memahami kedaulatan Allah secara ekstrim, maka bisa terjebak di dalam dua kutub. Kutub pertama mengatakan karena Allah yang berdaulat, maka biarlah terserah Tuhan, apa maunya Tuhan. Kutub yang berikutnya tidak, Allah tidak berdaulat, kita yang berdaulat. Bagaimana merangkumkan kedua kutub yang ekstrim ini menjadi satu gambaran yang utuh ketika saudara memahami tentang kedaulatan Allah. Kalau segala sesuatu terjadi, lalu kita melihat akhirnya adalah tanda petik sebuah kebaikan, kita akan menerima ini adalah kedaulatan Allah. Tapi kalau ujungnya adalah sebuah kematian dan penderitaan, bagaimana kita mengatakan bahwa ini memang kedaulatan Allah? Memang ini adalah kehendak Allah. Memang ini adalah ketetapan Allah dan maunya Allah dalam hidup kita. Hari ini saya mau melihat beberapa bagian dari Mazmur dan juga dari beberapa kitab yang lainnya. Saya mau awali saudara, sebuah definisi dari Kamus Bahasa Indonesia mengatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki, kekuasaan yang tertinggi yang dimiliki, apakah oleh pemerintah, oleh raja, oleh orang-orang tertentu. Maka ketika saya mengetahui, membaca dan mendengar Presiden Jokowi satu hari dipertanyakan, ditanya, diminta, dihimbau oleh negara lain untuk tidak mengeksekusi mati orang yang terkena kasus narkoba, karena yang terkena kasus narkoba itu adalah warga negara dari negara lain, lalu diadili di sini, di Indonesia, maka Presiden mengatakan negara Indonesia adalah negara yang berdaulat. Hukumnya berdaulat, ini negara yang berdaulat. Maka tidak bisa negara lain mengintervensi, memerintahkan agar Indonesia mengikuti ketetapan dan kemauan daripada negara-negara itu. Setelah melalui proses pengadilan dan akhirnya dinyatakan memang bersalah, maka Presiden tetap mengatakan tidak bisa mengikuti kemauan daripada negara lain. Ketuk palu, tetap hukuman mati. Inilah kedaulatan. Ini gambaran tentang bahwa kalau kita membandingkan kedaulatan sebuah negara, seorang presiden, apalagi kedaulatan Allah sendiri. Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kita akan melihat dari Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ke 4. Tadi kita sudah membacakan, kalau saudara perhatikan baik-baik ayat 1 sampai 4. Sebetulnya pemazmur dalam hal ini adalah Raja Daud yang menulis pasal 32 lalu melanjutkan pasal 33 mau mengatakan, mari kita memuji Tuhan,
dikatakan dengan kata bersorak-sorailah, bersyukurlah, bermazmurlah, nyanyikanlah, petiklah kecapi. Jadi ketika saudara dan saya diajak untuk bersorak-sorai, bersyukur, bermazmur, bernyanyi, memetik kecapi, alasannya apa kita mau melakukan itu semua? Sebuah undangan, sebuah ajakan. Bagaimana saudara dan saya memuji Tuhan? Apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu? Ada orang hanya memuji Tuhan pada waktu dia mau mungkin memimpin pujian. Ada orang yang memuji Tuhan karena kondisi-kondisi tertentu. Mungkin dia sedang senang, sehat, maka dia menyanyi, memuji Tuhan. Kenapa kamu nyanyi? Hati saya lagi senang. Tapi kalau hatinya lagi susah, lagi ada penderitaan, kesulitan, problem yang belum terselesaikan, apakah saudara masih bisa tetap menyanyi, memuji Tuhan, bersyukur dan memetik kecapi, melambangkan sebuah sukacita, ungkapan syukur? Maka saudara kalau perhatikan ayat 1-4 Mazmur 33 yang tadi kita sudah baca, pemazmur mau mengatakan di dalam istilah orang yang adil, the righteous, dan orang yang jujur, the upright, di dalam ayat yang pertama, sebab memuji-muji Tuhan itu layak bagi orang jujur. Di atasnya bersorak-sorailah hai orang-orang benar di dalam Tuhan. Orang benar, orang jujur, the righteous dan the upright, orang yang ikut di dalam jalan yang Tuhan mau. Maka orang itu baru bisa memuji Tuhan, baru bisa bersyukur. Jadi kalau saudara tidak mengaitkan kehidupan kita dengan Tuhan di bagian pertama, kita tidak bisa bersyukur. Bagaimana saya bisa bersyukur kalau orang tua saya dipanggil pulang oleh Tuhan? Bagaimana saya bisa bersyukur kalau orang tua saya sakit? Bagaimana saya bisa bersyukur kalau saya dapat musibah? Bagaimana saya bisa memuji Tuhan kalau melihat anak saya yang sakit belum selesai? Nah ini semua kalau saudara mengaitkan persoalan-persoalan, lalu kita cari alasan, aku mau memuji Tuhan karena memang Tuhan sudah menolong aku. Nanti saudara akan terjebak dalam satu kondisi, saudara tidak bisa mengucap syukur. Itu sebabnya Paulus katakan mengucap syukurlah kapan? Senantiasa, dalam segala sesuatu, dalam segala perkara. Waktu saya merenungkan ayat 1-4, benar kata pemazmur Daud. Kalau saudara dan saya mau mengucap syukur, mau memuji Tuhan, mau bermazmur, mau memetik kecapi, mau memainkan musik, mau berterima kasih kepada Tuhan, alasan yang paling tepat adalah di ayat 5, ayat 6, ayat seterusnya, yaitu hanya karena melihat kedaulatan Allah. Bagaimana Pak? Saya bisa bersyukur ketika memandang, melihat, memahami kedaulatan Allah. Tadi saya katakan kalau saudara mengucap syukur, memuji Tuhan karena kondisi kita, dan kita menghadapi sesuatu, lalu kita bergumul dengan diri kita sendiri, itu paling parah. Maka kita berputar-putar dengan diri kita sendiri, lalu kita lebih jauh lagi kepada orang lain. Kita berdiskusi dengan orang lain lebih baik. Tapi itu pun seringkali tidak memecahkan persoalan. Karena orang pun punya persoalan sendiri. Kepada siapapun kita datang, orang itu selama dia adalah manusia, dia tetap punya persoalan. Tidak ada cara yang paling baik seperti yang dikatakan pemazmur. Kalau saudara mau mengucap syukur, saudara mau memuji Tuhan, muji Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan karena melihat siapa Tuhan. Karena dia adalah hari yang kita bahas, Allah yang berdaulat. Allah yang sovereign, Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, yang absolut, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan apapun juga. Nah kalau saudara punya pemahaman seperti ini, maka tadi di awal saya katakan kita mesti berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena ada banyak hal yang kita bisa tarik dengan kasus-kasus tertentu yang kamu sih ngomong begitu enak. Karena kamu memandang kedaulatan Allah, ya kamu dalam keadaan baik. Bagaimana kamu melihat kedaulatan Allah? Dia dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan menderita, sakit tidak sembuh-sembuh. Itu yang saya katakan, tema ini kita harus berhati-hati, baik saya mengkhotbahkan maupun saudara mendengarkan. Supaya jangan sampai kita salah ambil kesimpulan, lalu orang begitu pedih. Kok orang Kristen seperti itu? Dikit-dikit kedaulatan Allah, dikit-dikit kedaulatan Allah. Itu sebabnya jangan sampai berhenti dari awal sampai akhir minggu keempat. Bahkan minggu kelima tentang hikmat Allah. Mari lanjutkan saudara di dalam ayat kelima dan ayat ke-9. Tadi saya sudah katakan alasan yang paling tepat kalau saudara mau memuji Tuhan, mau bersyukur adalah
di dalam ayat kelima, ayat ke-9 tentang Allah yang menciptakan dan yang memelihara. Dia adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaan. Termasuk virus Omikron, varian Omikron yang saat ini sedang melonjak di beberapa negara. Saya sempat melihat beberapa data di Amerika, di Prancis yang sangat tinggi. Di Prancis beberapa hari yang lalu anak saya kasih kabar memang lagi tinggi. Di Amerika 827.000 kasus barunya tanggal 15 menurut data Worldometer. Lalu di Prancis 329.000, di Jerman 92.000, di Jakarta tempat kita tinggal yang tadinya di bawah 100 tiba-tiba melonjak menjadi 720 sekian. Hanya di Jakarta paling tinggi. Lalu saya berpikir bagaimana? Apakah virus-virus ini juga ada di dalam kedaulatan Allah? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Menurut para ahli, ini penghiburan yang saudara dan saya juga bisa dapatkan dari penelitian bahwa Omikron ini tidak separah dampaknya dengan varian Delta sampai saat ini. Dan para ahli berpendapat dan berharap varian Omikron ini harap menjadikan COVID-19 menjadi dari pandemi menjadi endemi, maka berakhir. Itu harapan. Dan kita bisa bersyukur untuk beberapa kasus-kasus yang terjadi, termasuk ketika kedua anak saya di Berlin bercerita bahwa 20-an orang teman-temannya semua positif COVID. Lalu saya tanya, bagaimana dengan keadaan teman-teman kamu orang? Mereka baik-baik saja, hanya demam, batuk, flu, sudah istirahat di rumah. Apakah terjadi lonjakan lagi di rumah-rumah sakit? Ternyata tidak. Dan angka kematian kalau saudara baca data-data memang jauh sangat kecil dibandingkan pertengahan tahun lalu, bulan Juni, Juli, Agustus. Kemarin saya baru pulang dari Malang, orang di sana cerita, wah Pak mengerikan di sini juga di Jawa Timur. Sampai anak ada yang benar-benar orang tuanya nggak kasih keluar Pak. Terus bagaimana? Sampai ini tukang sopir Grab, karena saya pakai Grab car. Jadi dia cerita sampai itu anaknya ketakutan kalau ngelihat orang lain karena belum pernah dibawa keluar selama 2 tahun lebih. Ini kejadian peristiwa yang saya diceritakan oleh seorang sopir. Lalu bagaimana Pak? Saya sampai sambil nyetir Pak, disuruh pakai, maaf ya kata ibunya. Minta maaf apa ibu? Anak saya ini takut sama orang. Yang dilihat cuma muka bapaknya aja. Jadi gimana? Tolong Pak sopir pakai topeng muka bapaknya. Jadi sambil nge-Grab pakai topeng muka si bapaknya supaya anaknya jangan teriak-teriak ketakutan. Itu yang terjadi. Dan saya ceritakan ini apa yang diceritakan oleh sopir Grab pada waktu saya kemarin menuju ke airport untuk sampai di tempat ini. Ini situasi-situasi yang terjadi dan kita nggak tahu bagaimana angkatan ke depan, generasi 1, kedua, ketiga, keempat setelah COVID-19 ini. Di dalam ketidaktahuan kita, masihkah kita percaya bahwa Allah berdaulat terhadap segala sesuatu termasuk virus Omikron? Apakah dia akan selesai di tahun 2022 seperti kebanyakan para ahli atau seperti apa? Di antara saudara ada yang sudah booster yang ketiga, saya belum karena memang kuotanya terbatas dan selalu penuh. Menurut ahli pun vaksinasi ada dampaknya sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang merenggut nyawa. Mari kita melihat segala sesuatu yang terjadi. Allah adalah pencipta, bukan hanya menciptakan segala sesuatu, termasuk dia tahu virus-virus segala sesuatu, tetapi dia adalah pemelihara. Apa bedanya pencipta dan pemelihara? Kalau mencipta lalu tidak memelihara, meninggalkan, aku tidak bisa pelihara, aku bisanya buat barang ini, setelah buat aku nggak tahu. Bukankah banyak orang seperti itu, bisanya beli, habis beli nggak bisa rawat, rusak itu barang. Kenapa? Gue cuma bisa beli, nggak bisa merawat. Tapi Allah, dia mencipta, lalu dia merawat, memelihara. Itulah yang dikatakan di dalam
pemahaman seorang ahli Alkitab yang namanya John Gill. Dia berkata bahwa pada waktu zaman Yunani itu ada dua kelompok pemikir. Jadi yang pertama dikatakan di 342 sebelum Masehi ada filsuf Yunani yang mengatakan bahwa dunia bukan dibuat oleh yang ilahi. Jadi kalau saudara baca dalam Kisah Rasul itu ada kisah tentang Kisah Rasul 17 ayat 18, ada dua kelompok di mana Paulus berdiskusi, ada kelompok dari Epikuros, yang satu lagi Stoa, ini orang-orang Yunani. Jadi kita tahu orang-orang Yunani banyak orang-orang pemikir begitu. Jadi ada dua kelompok yang di Kisah Rasul pasal 17 ayat 18 dikatakan di sana, dua kelompok, satu Epikuros, satu Stoa. Yang Epikuros berkata di dalam kaitannya dengan penciptaan dan pemeliharaan dunia. Epikuros bilang begini, ini seorang tokoh lalu banyak pengikutnya. Dia katakan dunia bukan dibuat oleh yang ilahi atau dengan karya yang direncanakan, melainkan karena kebetulan, katanya, dari sekumpulan dan dengan berbagai ukuran atom yang bertemu dan membentuk dunia. Dunia tidak diperintah dan dipelihara oleh Allah, dan hal-hal yang terjadi bukan merupakan perhatian Allah. Jadi Epikuros dengan seluruh pengikutnya yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 tadi adalah kelompok yang mengatakan semua terjadi dengan kebetulan karena sekumpulan atom yang bertemu lalu membentuk dunia. Dia nggak percaya bahwa dunia itu diciptakan oleh Allah. Jadi tidak ada itu Allah memelihara, memerintah, berdaulat, nggak ada menurut kelompok Epikuros. Dan ini bukan sedikit pengikutnya banyak. Saudara boleh baca itu salah satu kisahnya di dalam Kisah Rasul pasal 17. Tapi kelompok kedua yang namanya Stoa, itu kelompok yang setelah Epikuros, dia berkata, dipelopori oleh seorang bernama Zeno 334 sebelum Masehi. Dia katakan dunia ini memang dibuat oleh Allah. Enggak, dunia ini memang dibuat oleh Allah, kata si Stoa, kelompok yang kedua. Namun tidak diperintah oleh Allah, melainkan diperintah oleh takdir atau nasib. Banyakkah orang yang menganut pandangan Stoa? Banyak. Sudahlah, nggak usah pikir tentang Tuhan, tentang Allah. Semua terjadi karena nasib. Kalau nasib kamu benar, baik, ya udah terjadi yang baik. Tapi kalau lagi naas, kecelakaan, terjadi penyakit, ya memang udah sial nasib kamu. Tapi yang heran ada orang katakan, kok nasib gue sial terus? Sial terus, sial. Aku dilahirkan kok dengan nasib yang nggak pernah mujur, sial terus. Terus ada orang datang, memang nasib lu sial terus, ya udah lu terima aja. Itu memang sudah kedaulatan Allah, kamu bernasib sial. Saudara pernah dengar kalimat seperti itu? Ini orang-orang yang menganut pandangan yang namanya Stoa. Di dalam ayat 5-9 pemazmur menegaskan, Tuhan Allah Israel adalah yang menjadikan langit dengan segala isinya. Melalui firman semuanya jadi, dan melalui perintahnya sendiri sang pencipta segala sesuatu itu semuanya ada. Stood firm, berdiri tegak karena atas perintah Allah yang berdaulat. Ketika saya memahami bagian-bagian ini, Tuhan, betapa sulitnya bagi orang-orang yang sedang bergumul, yang sedang dalam keadaan yang buruk, bukan yang baik menurut manusia. Kalau segala sesuatu kita lihat akhirnya baik, kita bersuka cita. Seorang tokoh yang terkenal reformator yang namanya John Calvin, saya coba cari tahu apa yang dia katakan tentang Mazmur 33, khususnya di ayat yang ke-13. Saya mau bacakan apa yang dikatakan oleh seorang John Calvin yang sangat melihat segala sesuatu dari sisi Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, dia tulis komentari, dia tulis tafsiran yang begitu baik di usia sangat muda, 27 tahun. John Calvin sudah tulis Institute of Religion yang merangkumkan seluruh pengajaran kekristenan dari Alkitab. Ribuan Alkitab dia eksplor, bahasa aslinya, apa yang dimaksudkan di dalam makna yang sesungguhnya dari Alkitab. Calvin berkata demikian, bahwa sorga bukanlah istana, tempat Allah berdiam diri, bermalas-malasan, menikmati kesenangannya, seperti yang dibayangkan oleh kelompok Epikuros. Dia mengutip tentang tadi si Epikuros. Namun sebuah pengadilan yang agung
di mana Allah melaksanakan pemerintahannya atas seluruh bagian di dunia. Jika Ia telah mendirikan tahtanya, maka di tempat sucinya di sorga, Allah memerintah seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta. Tuhan memerintahkan, bukan mengabaikannya, melainkan memerintah dengan alasan dan kebijaksanaannya yang tertinggi. Nah, ini yang susah. Jadi waktu kita mau memikirkan kebijaksanaan Tuhan yang tertinggi, alasan-alasan Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Tadi pujian dari youth, pemuda remaja mengingatkan kita, memang jalan Tuhan sulit dimengerti. Itu sebabnya di bagian awal minggu pertama di tahun baru 2022 ini saya katakan, walau sulit dimengerti, bahkan tidak bisa kita mengerti sekalipun, saudara dan saya diajak untuk tetap trusting God. Itu di minggu pertama. Tetap kita mempercayai Allah. Walaupun saya nggak ngerti Tuhan, jalan Tuhan seperti apa. Itu tadi lagu dari pemuda remaja seperti itu mau mengatakan. Ketidakmengertian saudara dan saya tidak melunturkan, menghilangkan Allah yang berdaulat dan yang mengendalikan sesuatu dan yang tetap saudara dan saya bisa percayai. Ayat 10-12 dikatakan Tuhanlah yang menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Kalau saudara ada bekerja misalkan di institusi atau badan-badan intelijen suatu negara, mungkin kita akan semakin takut. Kalau di sini Indonesia namanya BIN, Badan Intelijen Nasional. Kalau kita tahu situasi Indonesia secara keseluruhan, apa yang direncanakan si A, si B, karena lewat sarana komunikasi teknologi mereka bisa lihat ini ada gerakan separatis yang mau menyerang. Di sini ada, wah, saudara mungkin susah tidur nyenyak. Apalagi kalau saudara punya punya akses masuk ke jaringan CIA misalkan di Amerika atau di negara-negara yang lain. Saudara makin takut. Apa yang direncanakan oleh negara-negara tertentu. Bagaimana misalkan Korea Utara mau meluncurkan rudalnya, udah punya rencana. Mau mengadakan perang misalkan. Saudara kalau sudah tahu seperti itu, bisa tidur nyenyak gak? Kalau misalkan kita besok dikasih tahu, ini pasti ini beritanya. Besok dolar jadi 25.000. Coba yang punya dolar atau yang punya uang mau beli dolar atau mau jual dolar. Pasti ini, bukan pakai prediksi, bukan pakai kira-kira, pasti ini. Karena lonjakan Omikron akan dibarengi. Wah, bagaimana saudara? Kacau gak? Pemazmur mengatakan dalam ayat 10-12, Tuhan yang menggagalkan rencana bangsa-bangsa, namun rencana dan rancangan Tuhan sendiri, bagaimana? Pasti terlaksana. Jadi apa yang saudara dan saya andalkan ketika kita memahami kedaulatan Allah? Maka ada orang-orang tertentu, manusia tertentu di ayat 16, ayat 17, manusia bisa mengandalkan kuasa, orang yang berkuasa, raja, orang-orang tertentu yang punya kuasa, dia akan mengandalkan kuasanya. Mumpung saya berkuasa, saya akan lakukan 1, 2, 3, saya rencanakan ini dan saya akan eksekusi waktu saya memerintah. Tapi apakah benar itu bisa terjadi? Pemazmur mengatakan ayat 10-12, Tuhan menggagalkan. Kalau Tuhan tidak berkenan, tidak mengizinkan, tidak ada yang bisa terjadi di dalam kolong langit ini. Karena Dia Allah yang berdaulat secara absolut, secara mutlak, tidak separoh, tidak 99,9999%, tapi mutlak atas segala ciptaan, termasuk saudara dan saya. Waktu kita memahami seperti ini, saudara jadi senang atau jadi takut? Halo? Saudara waktu memahami bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, atas yang baik, atas yang buruk menurut versi saudara, tapi Dia berdaulat atas segala sesuatu. Kira-kira kita senang atau kita susah? Atau kita maunya Tuhan? Kalau bisa Tuhan jangan berdaulat sepenuhnya lah. Kalau boleh 50-50 gimana? Aku yang berdaulat 50, Tuhan daulat 50. Tuhan bilang, janganlah 70 lah, 70-30. Ya udah kayak bagi saham atau sharing di dalam perusahaan. Aku ambil saham sekian persen. Tuhan bilang udahlah, kamu aku kasih 10 aja. Seperti itu. Tuhan 90? Enggak saudara. 100%.
Nanti kalau saudara perhatikan baik-baik dari Kejadian sampai Wahyu, begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan, yang mengonfirmasi, menegaskan bahwa benar Tuhan yang menggagalkan segala rencana tadi bangsa-bangsa. Namun rencana rancangan hati Allah pasti terlaksana. Kalau saudara punya Allah yang kaget, terkejut, kok bisa terjadi ada Omikron ya? Kok bisa terjadi? Aku pikir, kalau saudara punya Allah seperti itu, aku pikir kata Allah selesai di Delta, ternyata kok ada Omikron. Nanti setelah Omikron apa yang terjadi? Aku nggak tahu nih. Mau saudara punya Allah seperti itu? Kenyataannya banyak orang yang tidak terlalu suka, tidak terlalu bisa menerima dengan yang namanya Allah yang berdaulat. Tapi kalau saudara mau pikir baik-baik, perhatikan firman Tuhan. Memang Dia berdaulat atas segala sesuatu. Tadi waktu Ibu Moifong bersaksi tentang ibunya yang sakit 2 tahun lebih, hampir 3 bulan. Saya pun bergumul dan berdoa. Apalagi keluarga yang merawat, yang memperhatikan, yang melihat. Ada banyak pergumulan Tuhan, kalau boleh jangan sampai menderita berkepanjangan. Kemarin ketika saya mau boarding, ada seorang ibu WA minta doa bersama karena tiba-tiba jantungnya sakit. Apa yang terjadi? Saya juga nggak tahu. Lalu kita berdoa bersama dan saya juga minta doakan supaya pesawat ini terbang dari kota Malang ini, itunya landasannya pendek. Jadi waktu tiba sampai di Malang, Abdurrahman itu muter-muter dulu, minta maaf para penumpang, berhubung cuaca kurang baik, kita coba keliling-keliling karena lintasannya pendek, nggak seperti Soekarno-Hatta, ya agak sedikit lama, puter-puter dulu supaya cari posisi yang bagus. Lalu saya katakan tolong doakan, kalau saya tiba-tiba terbang terus saya pulang ke pangkuan Abraham, juga nggak tahu. Dalam kedaulatan Tuhan, saudara juga nggak tahu. Ada orang kemarin cerita, itu teman saya Pak, waktu pulang dari gereja, dia keluar dari gedungnya itu, ternyata nggak tahu gimana, pakai metik itu ibu-ibu nggak nginjak rem dulu, kejadiannya udah cukup lama, masuk di dalam berita, tabrak dinding pembatas, terjun mobilnya itu. Saudara ingat? Ketika bahas dengan para hamba Tuhan, itu kenalan teman saya Pak, baru pulang dari gereja tuh Pak, baru pulang dari gereja terus jatuh dari lantai berapa itu, 3, 4 atau 5 di gedung itu. Terus bagaimana kita memahami banyak sekali kasus-kasus? Apakah Tuhan saat itu lagi ketiduran, terus Tuhan lagi lengah? Nah saudara, ketika memahami bagian ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Di awal saya katakan, kalau kita mau bersyukur, kita mau memecahkan persoalan-persoalan dalam hidup kita, tidak bisa tidak. Kita harus bergumul balik lagi kepada Tuhan. Saya selalu ingatkan siapapun termasuk diri saya. Kalau kita menghadapi kesulitan persoalan apapun itu, jangan putar-putar dengan diri sendiri. Nanti kita pusing sendiri. Seperti labirin yang beberapa waktu saya katakan. Putar-putar, kemarin kami masuk ke satu tempat, satu rumah tuh kaca semua, nyari jalan keluarnya susah itu. Saudara pernah masuk ke rumah kaca, untuk cari ujungnya susah. Seperti itu, kita seperti masuk ke dalam satu ruangan yang gak tahu jalan keluar. Kalau bergumul dengan diri sendiri, dengan orang lain mungkin lebih baik, juga gak persoalan, gak memecahkan persoalan. Dengan Tuhan yang berdaulat itulah. Ketika saudara datang kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan seperti para pemazmur, sampai aku masuk ke tempat kediaman Allah yang kudus, baru aku tahu apa yang akan terjadi. Baru aku bisa mengucap syukur. Baru aku tidak kecewa terhadap peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Kuasa di dalam kekuatan, maksudnya ketika orang berkuasa pada zaman kuno, kekuatan daripada satu bangsa diukur dari apa? Kalau sekarang dari tenaga, peralatan alutsistanya, dia punya peralatan perangnya, tetapi pada waktu itu adalah kudanya. Padahal Tuhan udah bilang, tadi kan di dalam ayat berapa yang dikatakan bahwa 16 dan 17, kuda, ayat 17, kuda, coba kita baca bagian ini ya, supaya saudara bisa mengikuti dengan lebih bersemangat. Ayat 17,
Ya, 1, 2, 3. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Kuda. Ini kuda, benar-benar kuda. Bukan mobil merek yang dulu ada kuda, ada Panther, ini benar-benar kuda. Kuda itu menjadi alat andalan orang-orang bangsa-bangsa kalau mau perang kudanya mesti banyak. Tapi Tuhan sekarang bilang kamu tidak boleh berharap kepada kuda. Kalau kamu mau menang bukan kepada kuda, tetapi kepada Tuhan. Salomo sudah dikasih tahu di dalam Ulangan pasal 17. Pasti Salomo tahu. Ayat 16-17, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Tuhan udah bilang, nanti kalau Israel punya raja gak boleh punya banyak kuda. Janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda 2 kali. Sebab Tuhan telah berfirman, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Maksudnya jangan balik lagi ke Mesir. Juga janganlah ia punya banyak istri. Gak boleh punya banyak kuda, yang pertama. Kedua, gak boleh punya banyak istri. Ketiga, kalau mau punya emas, punya perak, jangan terlalu banyak. Itu perintah Tuhan. Gak boleh punya banyak kuda, gak boleh punya banyak istri, gak boleh punya banyak emas dan perak terlalu banyak. Yang 3, Ulangan pasal 17 ayat 16 dan 17. Dan cilakanya Salomo melanggar ketiga-tiganya. Kudanya ada 4.000 kandang. 2 Tawarikh pasal 9 ayat 25. 4.000 kandang, bukan 4.000 ekor, tapi 4.000 kandang kuda. 2 Tawarikh 9 ayat 5. Perak di Yerusalem sama seperti batu banyaknya. Begitu banyak perak. Emasnya dibawa 1 tahun, yang bawa kepada Salomo kurang lebih, saya membaca dari tafsiran ESV, 25 ton. 25 ton, itu baru yang pada datang tiap tahun diukur. 25 ton itu emas semua. Bukannya ada emas yang berapa karat, yang campuran begitu. Enggak, ini benar-benar emas. Karena pada waktu itu, di zaman Salomo, semuanya gold plated. 700 istri, 300 gundik. Jadi mungkin kata seorang pengkhotbah pakai nomor istrinya atau gundiknya pakai nomor. Nomor 5 menghadap, nomor 51, 375 datang. Karena istri terlalu banyak. Saya pikir-pikir benar juga ini pengkhotbah. Susah ngafalnya, pakai nomor aja. Pakai nomor, kan ada 1000 kan, nomor 700. Saya nggak tahu yang sering dipanggil yang nomor berapa. Tapi yang pasti tiga-tiganya Salomo langgar. Tadi banyak kuda. 4.000 kandang kuda. Akhirnya Tuhan ingatkan, jangan andalkan kekuasaan, jangan andalkan apa yang kamu miliki. Tuhan sudah jauh-jauh hari dalam kitab Ulangan sudah kasih tahu 1, 2, 3, jangan. Tapi tiga-tiganya dihantam, dihajar semua sama Salomo. Dan hati Salomo begitu cepat menyimpang daripada Allah, persis seperti yang Tuhan katakan. Kalau kamu punya banyak istri, nanti istrimu. Jangankan banyak istri, 1 istri saja. 1 istri saja seperti Raja Ahab dan Isabel sudah mampu mengendalikan seorang Raja Ahab. Apalagi Salomo, pusing dia. Nomor 5 minta jacuzzi, nomor 50 minta taman bunga. Nomor 500 minta ini, minta itu. Yang akhirnya karena banyakkan mereka adalah orang-orang tidak mengenal Tuhan, minta dibuatkan kuil-kuil untuk menyembah berhala mereka. Disitulah Tuhan bilang, kalau kamu mengandalkan hartamu, biasa orang suka nggak tahu ya kaitannya. Kalau hartanya makin bertambah, biasa istrinya juga bertambah tuh. Di sini sih nggak ada. Di tempat-tempat lain saya sering mendengar cerita. Kalau waktu susah istrinya 1, waktu sudah sukses sama-sama istrinya bukan 1 Pak, nambah. Itu ada di tempat-tempat tertentu. Saya pernah pergi ke satu tempat di Indonesia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya tidak salah ingat ada 12 dikelilingin tuh kepala sukunya. Itu istri-istrinya semua tuh Pak, gitu. Saya bilang luar biasa.
Mungkinkah dia kalau belum jadi kepala, jadi pemimpin, begitu banyak isinya? Ternyata itulah manusia. Tuhan udah tahu. Jangan andalkan kuasa, jangan andalkan harta, karena itu akan mengikat kamu. Andalkanlah Tuhan yang berdaulat. Saya mau sampaikan 3 contoh kasus di dalam kedaulatan Allah di dalam Alkitab. Yang pertama, ketika saya merenungkan Tuhan, betapa sulitnya memahami tentang Allah yang berdaulat. Yang pertama, kalau saudara lihat, Alkitab sebetulnya memberikan banyak gambaran kepada saudara. Lihat Esther pasal 6. Esther pasal 6 itu ada seorang raja namanya Raja Ahasiweros, Raja Persia. Itu raja, heran. Walaupun di kitab Esther tidak ada nama Allah, tapi invisible, tidak terlihat. Raja pada waktu itu, dalam kasus Mordekai yang mau dieksekusi mati oleh Haman, pasal 6 kitab Esther, Tuhan bekerja membuat Raja Ahasiweros tidak bisa tidur. Saudara, kalau nggak bisa tidur jangan cepet-cepet nyalain Tuhan. Raja Ahasiweros nggak bisa tidur. Dia bukan minum pil tidur. Dia bukan setel musik klasik atau pop. Tapi dia minta, tolong, aku nggak bisa tidur. Coba buka buku catatan sejarah. Heran. Gak bisa tidur kok minta buku catatan. Aneh ya saudara ya. Bagi saudara saya ini kebetulan, tapi bagi Tuhan yang berdaulat, inilah cara Tuhan. Ketika Raja Ahasiweros tidak bisa tidur, minta dibukakan catatan, ternyata heran. Kan catatannya banyak, kok bisa lihat catatannya yang itu? Pada waktu terjadi konspirasi, rencana pembunuhan terhadap raja, ada seorang yang namanya Mordekai, dia seorang Yahudi. Yang membuka rahasia konspirasi rencana pembunuhan, lalu dikasih tahu dan akhirnya digagalkan. Terus raja tanya, itu si Mordekai tadi itu udah dikasih apa? Kasih reward, kasih hadiah apa? Terus yang bagian baca, enggak ada catatannya. Jadi kalau notulen rapat itu kelihatan semua tuh. Biasa ada orang-orang yang suka catat. Enggak Pak, belum dikasih hadiah, enggak dikasih cek, enggak dikasih mobil, enggak dikasih kuda, enggak dikasih apa-apa. Oke. Saudara, kalau mulai baca Esther pasal 6, kita baru paham banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, karena firman Tuhan ditulis bukan sekedar jadi catatan sejarah, tapi buat saudara dan saya. Maka kalau kita terjadi sesuatu, bagi orang ini sih kebetulan. Kasus kedua, Rut dan Boas. Rut bisa ketemu sama Boas, bisa menikah. Akhirnya Rut menjadi nenek moyang daripada kelahiran Yesus Kristus. Karena apa? Di dalam Rut pasal 2 ayat 1 sampai 10 dikatakan Rut berjumpa Boas, ayat yang ketiga. Kebetulan, kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Saudara, kalau baca satu kata kebetulan, jangan langsung berpikir kalau gitu memang hidup ini penuh dengan banyak kebetulan dong Pak. Enggak, Alkitab memakai kata kebetulan itu mengatakan bahkan kebetulan sekalipun di dalam kedaulatan Allah ada di dalam rencana kekal. Kenapa si Rut bisa perginya ke tanah milik Boas? Kenapa si Boas? Kan banyak orang yang ambil, karena pada waktu itu memang orang-orang miskin boleh ambil jelai gandum dengan bebas. Kenapa kok yang dilihat si Rut? Kan banyak perempuan. Makanya di dalam Rut pasal 2 ayat 3, kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Terus Boas coel-coel, itu siapa perempuan itu? Dan selanjutnya, akhirnya Rut menikah dengan Boas. Kasus kedua. Dan yang ketiga, kalau ini mah enak Pak. Yang pertama akhirnya happy. Orang Yahudi tidak jadi dibantai. Mordekai tidak jadi digantung. Yang digantung adalah musuhnya si Haman. Enak, happy ending. Kalau saudara nonton film maunya kan happy ending, yang menurut kita baik. Yang kedua, Rut juga happy ending. Walaupun dia udah susah-susah dengan mertuanya si Naomi, akhirnya balik lagi ke Yerusalem dan akhirnya happy ending, dia menikah sama Boas. Tapi yang ketiga, kalau saudara buka Alkitab, Yakobus, Petrus, dua hal yang terjadi berbeda. Yakobus sama-sama murid yang dekat dengan Tuhan. Ketika Raja Herodes di dalam Kisah Para Rasul memerintahkan untuk membunuh Yakobus, untuk menyenangkan hati orang Yahudi, maka Yakobus
ditusuk pedang dan dia mati. Yakobus. Terus bagaimana? Tadi happy Esther, kitab Esther, Ruth happy, sekarang Yakobus. Apakah ini dalam kedaulatan Allah? Sementara Petrus di penjara enggak dibunuh, bahkan malaikat antar dia keluar. Apa yang saya mau katakan pada saudara? Contoh pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Seorang hamba Tuhan mengisahkan, dalam satu hari saya mendengar berita dari teman-teman saya, seorang ibu, dia bawa mobil. Ini seorang hamba Tuhan yang tulis buku Trusting God. Ketika dia sampai di pelintasan kereta, tiba-tiba mobilnya mogok. Saudara pernah nggak ngalamin? Ada lintasan kereta tiba-tiba macet atau kita panik. Ini ibu bukannya hanya panik dan akhirnya dia mogok dan dihantam kereta, mati seketika. Di hari yang sama juga, menurut penulis, dia mendengar berita dari temannya. Temannya ini mau menambahkan penghasilan dengan menjadi sopir truk di negara dia. Tapi dalam perjalanan dia sopir truk, bawa truk, dia pikir bisa dapat tambahan penghasilan, malah truk itu mogok dan harus diservis reparasi. Biaya servis reparasi truk yang mogok lebih besar dan dia mengalami kerugian. Terus penulis ini berkata, yang menulis Trusting God ini, terus bagaimana? Apakah Tuhan itu berdaulat? Ini dua-duanya teman saya, pasti anak Tuhan ini dua-duanya. Bagaimana cerita sama suami yang istrinya tadi mati ditabrak kereta waktu mau menyeberang pelintasan? Itu mungkin udah musibah tragis kedaulatan Allah. Tapi yang ini cuma kebetulan aja kali. Terus saudara gimana memahami? Ini yang tadi saya katakan, bicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita seharusnya melihat kembali kepada firman Tuhan. Tidak ada peristiwa yang baik, tidak ada peristiwa yang buruk yang menurut manusia, yang menurut saudara, menurut saya terjadi di luar daripada kedaulatan Allah. Kita kembali kepada Tuhan. Saya bacakan Pengkhotbah pasal 7 ayat 14 yang berkata, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya apa? Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Itu Pengkhotbah pasal 7 ayat 14 yang pernah dikhotbahkan dari tempat ini. Jadi nasib mujur, hari malang, dua-duanya dari Allah yang berdaulat. Waduh Pak, kalau gini ngeri jadi orang Kristen. Kalau mujur saya mau Pak, tapi kalau malang, apakah Tuhan itu jahat? Saudara, konflik gak dengan kalimat seperti ini dari Pengkhotbah pasal 7? Supaya manusia, Pengkhotbah menjelaskan, tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Yakobus pasal 4 ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan akan berbuat ini dan itu. Apakah saudara sering berdoa, Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, kami mau melakukan ini. Kami merencanakan 1, 2, dan 3. Minggu depan, Pendeta Andreas Simawan akan menjelaskan lebih detail lagi. Apa tanggung jawab kita ketika melihat Allah yang berdaulat. Dari keempat kasus yang tadi saya katakan tadi, mari kita belajar saudara. Allah yang berdaulat itu bisa mengizinkan berbagai peristiwa terjadi atas saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Yang menurut kita ini baik, ini buruk, tapi Tuhan izinkan itu semua. Baik nasib mujur maupun nasib malang. Terakhir saya mau mengajak saudara membaca daripada Alkitab pasal 33 tadi. Bagaimana kita memahami itu semua? Sebelum membaca, saya mengutip yang dikatakan oleh penulis dari buku Trusting God tadi. Dia katakan begini, pernyataan lugas tentang kedaulatan Allah yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya akan membuat kita ketakutan jika hanya itu yang kita tahu tentang Allah. Betul gak? Kalau saudara cuma tahu Allah itu berdaulat, titik. Ngeri gak saudara? Serem banget jadi orang Kristen. Saya pun ngeri jadi hamba Tuhan. Kalau hanya tahu Allah itu
berdaulat di dalam kedaulatannya, melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena dia absolut, dia mutlak. Terserah Tuhan dong. Terserah Jokowi, presiden, mau dieksekusi atau dibebaskan. Mau dikasih pembebasan, grasi atau tidak, terserah presiden. Kalau sekarang semua terserah Tuhan. Melakukan apapun yang Tuhan kehendaki, dan memang Alkitab katakan begitu. Pak, ngeri bener jadi orang Kristen kalau begini, Pak. Saya bisa nggak tidur nih, Pak. Bukan nggak tidur seperti Ahasiweros, tapi tidur kepikiran terus. Aduh, bagaimana hari ini? Malang mujur. Lama-lama kepala kita pusing, nggak tidur, bangun malah jadi sakit, vertigo, migran dan sebagainya. Namun dilanjutkan, Allah tidak hanya berdaulat, Dia sempurna dalam kasih dan hikmat-Nya tak terbatas. Lega saya. Saudara mestinya lega. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Allah yang berdaulat itu juga adalah Allah yang sempurna di dalam kasih dan di dalam hikmat-Nya yang tidak terbatas. Waktu saya merenungkan, mempelajari bagian Tuhan, terima kasih. Sekarang aku bisa tidur dengan nyenyak. Sekarang aku bisa terbang, naik pesawat tanpa ada rasa takut harus seperti apa. Ada orang gak berani naik pesawat, uangnya banyak, pokoknya jangan naik pesawat. Naik kapal laut boleh, pesawat gak mau. Kenapa? Kalau di atas ada masalah gak bisa parkir. Kalau di laut masih lumayan ada kesempatan. Pesawat hitungannya detik, kecepatannya, ketinggiannya, udah gak bisa apa-apalah. Benar-benar kita taruh ke pilot. Ada orang-orang seperti itu. Tapi waktu kita memahami Tuhan, Engkau sempurna dalam kasih, Engkau sempurna dalam kebaikan dan hikmat-Mu, maka apapun yang saudara dan saya alami, kita kembali datang kepada Tuhan. Sehingga di bagian akhir mari kita baca bersama-sama Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 20 sampai 23. Kita bisa mengakhiri tema kedaulatan Allah ini dengan berpengharapan, dengan penghiburan. Ayat 20 sampai 22. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama. Baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Ayat 20 sampai 22. 1, 2, 3. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin saudara. Mari kita berdoa. Sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan memandang dari sorga melihat semua anak manusia. Dari tempat kediaman-Mu Ia menilik memperhatikan semua penduduk bumi. Kami bersyukur untuk firman Tuhan dari Mazmur 33. Kami diajar melihat kekayaan, kelimpahan akan Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami bersyukur memiliki Allah yang tidak disetir, tidak dikendalikan oleh apapun juga, tapi justru Tuhanlah yang memerintah, yang melaksanakan segala rancangan-Mu dan tidak ada yang gagal. Kami bersyukur menjadi umat pilihan-Mu. Hamba-Mu bersyukur menjadi hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak kepunyaan-Mu. Karena Engkau selalu merancangkan kebaikan. Dan Engkau juga yang bergirang, Engkau bergirang untuk melakukan yang baik kepada setiap kami. Yeremia 32 ayat 41 mengingatkan kami juga. Di tangan Allah yang berdaulat, yang mengendalikan setiap situasi atas hidup setiap kami, kami boleh bersyukur karena Engkau tidak pernah merancangkan kejahatan bagi kami. Beri kepada kami iman untuk terus semakin mengenal Tuhan atas situasi kasus-kasus yang pelik, yang rumit, yang orang lain tidak mengerti, hanya kami yang bisa memahami dengan Tuhan. Tuhan berilah hikmat akal budi.
Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.